Gereja bukan sekadar berbicara tentang bangunan ataupun gedung, tetapi gereja adalah tubuh Kristus. Siapakah gereja? Saya dan saudara adalah gereja. Kita adalah tubuh Kristus. Tubuh kita adalah kediaman bait Roh Allah. Gereja hanya akan menjadi sebuah bangunan yang tidak memiliki tujuan jika kita hidup tanpa persekutuan dengan Roh Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan memilih dan mengumpulkan kita, maka artinya adalah kita hidup mengabdikan diri kepada Tuhan. Yesus memberikan teladan kepada kita. Dia hidup dalam kehidupan yang biasa dan dia bukan lahir di istana raja. Tetapi yang luar biasa, Yesus memberikan kasih Bapa kepada setiap orang yang dia temukan dalam hidupnya. Yesus memberikan kelepasan kepada yang terikat dan dibelenggu oleh dosa. Banyak orang dipulihkan secara jasmani dan rohani. Dia melakukan mujizat demi mujizat. Dia pribadi yang suka berdoa. Dia siap mencuci kaki murid-muridnya. Dan yang luar biasa, yang lebih mengagumkan lagi saudara, dia merendahkan diri sehingga dia mati di kayu salib. Itu adalah ketaatan saudara. Dia mati untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara. Dia bangkit pada hari ketiga. Dan 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Kemudian dia terangkat naik ke surga dalam kemuliaan. Dan yang pasti saudara, dia akan datang lagi untuk kedua kalinya. Seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing, yaitu orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Tetapi persoalannya, apakah gereja pada hari ini siap untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali? Apakah saya dan saudara siap? Apakah kita sudah terlalu lama untuk menantikan kedatangan Tuhan? Yang sekian banyak orang mengatakan kedatangan Tuhan sudah dekat, dan itu sudah diperkatakan sejak dari dulu lagi. Apakah kita sekarang ini sudah menjadi orang-orang yang digoyahkan dan merasakan bahwa Alkitab tidak benar? Saat ini, saudara, kita adalah gereja Tuhan. Kita harus siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Di dunia ini, kita adalah kaki dan tangannya Tuhan, memberikan teladan Yesus Kristus kepada orang, memberikan kasih Tuhan. Kita adalah alatnya Tuhan. Siapa kita untuk menolak panggilan Tuhan dalam hidup kita? Setiap kita bertanggung jawab atas hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita meninggalkan apa yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Setiap dosa yang kecil maupun yang besar, kita tinggalkan saudara. Jangan lagi mulai menghakimi sesama. Jangan lagi mulai menentang sesama kita. Tapi kita bersatu bekerja di ladangnya Tuhan. Bersatu mengikut Tuhan. Jangan berhenti saudara. Jangan berhenti mencari wajah Tuhan. Jangan berhenti berbalik kepada Tuhan. Biarkan ini menjadi satu momen, satu kegerakan di mana setiap orang berbalik dan mencari wajah Tuhan. Setiap orang yang haus dan yang lapar akan dipuaskan dan dikenyangkan. Biarkan ini menjadi satu titik perubahan dalam hidup saudara. Satu momen yang bersejarah dan bukan satu kerugian ketika saudara memilih untuk hidup mendekati Tuhan. Dan percayalah saudara, ketika saudara mempersiapkan diri, saudara pasti siap untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Dan hiduplah di dalam kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapa, kami rindu setiap hidup kami dipulihkan, gereja-gereja dibangkitkan Tuhan. Kami rindu hidup kami diubahkan Tuhan saat ini Bapa. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih dan siap menerima siapapun yang datang kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Kami tidak mau lagi menjadi pribadi yang mementingkan diri sendiri. Kami tidak mau lagi hidup bagi dunia, tapi kami mau hidup dengan satu tujuan, memuliakan nama Tuhan. Sekuat apapun pada dalam hidup kami Tuhan, ajar kami jalan mengiringi Tuhan, dan ajar kami percayakan hidup kami kepada Tuhan, sebab kami tahu Tuhan selalu menopang dan memelihara kehidupan kami. Persiapkan hati kami Tuhan Yesus, menjelang hari-hari kedatangan Tuhan yang semakin mendekat.
Kami tahu Tuhan Yesus, sewaktu kami hidup, kami adalah alat-Mu Tuhan. Kami adalah kaki dan tangan-Mu Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan, yang siap memuliakan nama Tuhan. Dalam sebadai apapun Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan, taat dan setia kepada Engkau Tuhan, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya.